Kemudian apakah pasucan ini kan artinya membersihkan atau mensucikan. Nafsu ini termasuk gak, Gus? Misalnya nafsu sufiah, Kemudian apakah poligami ini masuk ke dalam nafsu sufiah? Nafsu itu ada 4 anasir ya. Nafsu lawamah berhubungan dengan kekayaan. Itu lawamah. Jangan nanti kalau tidak hati-hati termuncul rakus. Nafsu amarah berhubungan dengan kekuasaan. Lama-lama kalau tidak hati-hati jadi tamak. Ya. Terus nanti supiah itu hubungannya dengan yang enak-enak seperti lain jenis. Ya, sukanya malas. Itu kan juga supiah, Mbak. Jadi berhubungan yang enak-enak, lain jenis kan enak itu. Dengan obat-obatan, ya, ekstase, sabu-sabu itu. Ya itu kan enak-enak, mabuk itu kan enak, itu berhubungan dengan supiah. Jadi yang namanya supiah ki sing enak-enak neng urip ngaten iki lho, Mbak. Nah, terus nanti mutmainah itu hubungan negatifnya suka membunuh karakter orang, membunuh rezeki orang. Untuk apa? Untuk ketenangan dirinya sendiri. Berhubungan dengan pasucan pribadi itu tadi memang hubungannya dengan nafsu. Makanya sempurnakanlah nafsumu. Nafsu lawamah yang sudah disempurnakan, jenengan menjadi ahli sedekah. Nah, nafsu amarah yang disempurnakan, jenengan rendah hati, lembah manah, jenengan semangat dalam mendekatkan diri kepada Allah. Terus namanya supiah yang berhubungan dengan nikmat-nikmat tadi, ya termasuk itu tadi poligami itu juga supiah. Nah, supiahnya poligami itu kalau disempurnakan menjadi arif bijaksana. Ya kudu adil lan bijaksana. Nah, kalau tidak disempurnakan ya supiah ki maunya enak-enak terus, habis itu ganti lagi. Nah itu jadi nafsu supiah yang disempurnakan itu namanya arif bijaksana. Dan selanjutnya yang namanya mutmainah itu ketenangan jiwa. Nafsul mutmainah itu masih nafsu. Nah, yang sempurna adalah ketenangan jiwa. Jadi pedoman panjenengan nafsu lawamah ahli sedekah, nafsu amarah rendah hati, semangat dalam beragama, supiah arif bijaksana, mutmainah tenangnya jiwa. Itu efek dari pasucan agung tadi disertai dengan sedulur papat nafsu kuwi kudu disempurnakan juga seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Insya Allah nanti ya hidup jenengan selain bisa membersihkan duriat dari keturunan ke atas jenengan, ya nenek moyang simbah yang panjenengan medun jenengan akan tersucikan. Nanti selanjutnya ya jenengan akan menggapai satu ketertataan hidup dan kehidupan panjenengan menuju yang lebih baik dan lebih baik lagi. Kayak gitu, Mbak. Itu saling berhubungan itu. Terus kemudian apakah nafsu tersebut? Ya solusinya itu tadi, jenengan harus bisa membedakan nafsu lawamah itu mengajak kepada ahli sedekah enggak ataukah kerakusan. Nah terus ini saya umpamanya nafsu supiah pengen poligami, poliandri ada ya. Itu apakah ini hanya bersitan nafsu tok ataukah ini saya bisa bijaksana di dalamnya? Arif dan bijaksana itu muncul dari kebijaksanaan atau memang itu memang dorongan nafsu? Kan jenengan harus hati-hati itu. Makanya apapun yang diusulkan nafsu, apapun yang diusulkan oleh pikiran jenengan, selalu bertanyalah pada hatimu, hati yang sudah melakukan pasucan agung tadi. Apapun yang diusulkan oleh nafsumu, pikiranmu, tubuhmu, angan-anganmu, itu harus jenengan musyawarahkan dengan hatimu yang terdalam. Insya Allah jenengan tidak akan terjerumus pada istilahnya jebakan nafsu itu tadi. Apapun jenengan suka nggak suka, namanya lain jenis gitu, jenengan seneng atau nggak seneng, tanyalah pada hatimu yang terdalam. Itulah disebut hati nurani, hati yang sudah diterangi oleh Nur Muhammad, oleh Nurullah, seperti
seperti itu, Mbak. Terus sebelumnya mohon maaf, di sini saya mempunyai pertanyaan yang bisa dibilang berbau mistis. Pertanyaan seperti ini, Gus. Apakah tanah Jawa ini memerlukan tumbal untuk menata kehidupan di tanah Jawa? Oh, urusan tanah Jawa mohon maaf, jangan hanya dipikirkan jadi tanahnya para suku Jawa ya, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, bukan. Tanah Jawa itu menyebar di seluruh dunia. Tanah yang menjadi tejone para Jawa to, tejone para roh-roh suci yang selalu menyambung dirinya dengan Tuhan. Itu adalah tanah yang mistis, itu. Maksudnya minta tumbal itu minta korban, bukan dalam arti tumbal pesugihan, bukan. Wong arep njaluk sugih njaluk tumbal, bukan itu maksudnya. Ya, mohon maaf. Ini berhubungan dengan orang-orang pemimpin. Ketika pemimpin tidak adil, pemimpin semena-mena, mereka akan menumbalkan nasib-nasib rakyatnya. Nasib-nasib rakyatnya akan dikorbankan hanya untuk mengikuti kekuasaan sang pemimpin itu. Lama kelamaan kalau tidak diadili oleh contoh kepolisian dunia, hukum dunia, peradilan dunia, siapa yang akan mengadili? Alam semesta. Nah itu karena kekuasaan dia sudah menumbalkan rakyat, maka dia harus jadi tumbal dalam kekuasaan itu. Yang kedua adalah orang kaya. Ketika orang kaya itu dia semena-mena dengan orang lain, akhirnya mengorbankan kekayaan orang lain. Ketika polisi semesta ini sudah tidak mampu, pengadilan semesta dalam arti pengadilan negara-negara di semesta alam ini loh, negara Indonesia, Malaysia, Amerika, Eropa dan lain sebagainya, itu sudah tidak bisa mengadili, karena pengadilan kan bisa dikong kali kong. Nah ini karena mereka hidup untuk kepentingan perutnya sendiri, ini mengorbankan dan menumbalkan orang lain, maka suatu saat ketika alam semesta itu turun titahnya, mereka harus ditumbalkan dalam titik kekayaan itu. Contohnya para koruptor, para pedagang-pedagang yang mengorbankan yang lainnya, mematikan rezeki orang lain, orang kaya yang nyerobot rezeki orang lain, mereka akan ditumbalkan dalam ranah itu. Seperti itu. Terus hubungannya dengan ilmu pengetahuan, para ahli ilmu, contohnya ulama, ahli agama, ilmu-ilmu teknologi di bumi ini ya, mereka menumbalkan orang lain, mengorbankan orang lain. Suatu saat kalau alam semesta turun, mereka lah akan ditumbalkan. Itulah yang disebut tumbal tanah Jawa. Itu bukan kok tumbal pesugihan monokai. Mereka akan ditumbalkan karena tingkah lakunya sendiri. Nah seperti itulah nanti akhirnya alam semesta menata keadaan ini dengan kehendak alam semesta itu sendiri, dengan izin Tuhan, dengan izin Allah. Makanya ketika alam semesta ini bumi ini dandan, ya mereka yang sudah merugikan banyak orang lain, menumbalkan banyak orang lain, itu harus menjadi tumbal jagat nanti, supaya muncul yang namanya pencerahan baru. Loh, kok alam semesta dan bumi yang harus berjalan? Karena pengadilan manusia sudah tidak mampu, Mbak. Karena mereka sudah begitu kuat, uangnya begitu banyak, ya, saudaranya sudah terlalu banyak untuk mengalahkan mereka. Dengan pengadilan manusia sudah tidak mampu, dan lama-lama yang kaya makin kaya, yang kuasa makin kuasa, ya, yang punya pengaruh masih semakin punya pengaruh. Nah orang yang miskin tambah miskin, yang dikuasai masih makin terjajah, yang tidak punya ilmu makin dibodohi, ditipu sana sini, mereka digelapkan hidupnya. Nah nanti alam yang dandan, nah mereka akan ditumbalkan sesuai dengan kelakuannya sendiri, di titik mana dia melakukan kesalahan itu dan mengorbankan makhluk lainnya. Ini tidak ada urusannya
dengan agama. Ini urusannya bagaimana dia itu sudah merusak peranatan hayu ning dawane itu, murid-murid uripe jagat itu. Jadi kalau sudah kayak gini, udah nggak pandang bulu, entah dia kaya, entah dia punya kuasa, entah dia punya pengaruh besar, entah dia agamanya apa, alam semesta akan turun membawa timbangan. Itulah yang disebut Ratu Adil. Ratu Adil ini menguasai bumi. Bopo Angkoso, rajanya semesta ini akan turun bersatu untuk melakukan satu perbaikan semesta. Seperti itu. Karena apa? Pengadilan manusia sudah tidak mampu untuk menyentuh mereka. Seperti itu. Khalifah itu manusia. Kalau manusia tidak mampu, alam semesta itulah yang berbicara. Itulah yang disebut tunggal jagat. Jadi tidak seperti tumbal-tumbal pesugihan itu ya, nanti tidak salah kaprah. Gitu.